Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Hasan, dosen dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya menjadi peserta sertifikasi dosen tahun 2024. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen terkait dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka sertifikasi dosen di tahun ini. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah perkembangan peserta didik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang mempelajari terkait dengan konsep perkembangan secara umum, hubungannya dengan perkembangan peserta didik, teori perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan manusia, serta mempelajari perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral dengan implikasinya pada pendidikan setiap periodisasi perkembangan manusia, mulai dari prenatal sampai dengan lanjut usia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama terkait CPL yang dikembangkan Prodi pada mata kuliah ini, yaitu CPL 4 dan 7. Di CPL 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip didaktis metodis pendidikan dan pengembangan masyarakat. Adapun di CPL 7, mahasiswa mampu melakukan kerja laboratorium PLS dan studi lapangan secara mandiri dengan mengutamakan keselamatan kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada program pendidikan luar sekolah. CPMK yang kedua, mahasiswa dapat memahami teori tumbuh kembang peserta didik pada program-program pendidikan luar sekolah. Adapun yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis isu-isu terkini terkait praktik pembelajaran pada program-program pendidikan luar sekolah. Materi yang ada pada mata kuliah ini terdiri dari 3 mata materi yang bersifat umum. Yang pertama terkait dengan konsep tumbuh kembang peserta didik program PLS, yang di dalamnya akan mengupas terkait konsep tumbuh kembang dan varian peserta didik program-program pendidikan luar sekolah dan tumbuh kembangnya. Yang kedua, teori-teori pertumbuhan dan pengembangan. Di dalamnya memuat terkait dengan tokoh-tokoh teori pertumbuhan dan perkembangan, serta teori-teori pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan isu-isu terkait dengan perkembangan peserta didik pada program-program pendidikan luar sekolah. Mata kuliah ini dilakukan secara online atau daring dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Adapun sistem penilaiannya dilakukan dengan analisis sumber belajar, unjuk presentasi, UTS, dan UKS. Demikian video pengantar pada kali ini. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep tumbuh kembang pada peserta didik program-program pendidikan luar sekolah. Bagian pertama, karena nanti akan ada beberapa bagian yang dalam pembahasan topik ini. Kemudian untuk hari ini, di akhir pertemuan teman-teman diharapkan mampu memahami terkait dengan konsep tumbuh kembang pada peserta didik program-program pendidikan luar sekolah dengan 3 materi inti. Yang pertama adalah siklus kehidupan manusia, kemudian perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir adalah varian daripada tumbuh kembang. Oke, baik, kita mulai dari siklus kehidupan manusia. Ini ada 2 yang saya buat ya. Saya nggak tahu nanti apakah teman-teman di sini ada yang non-muslim? Tidak semua, Muslim semua ya. Oke, alhamdulillah muslim semua, sehingga nanti bisa kita pahami bersama atau kita diskusikan bersama ya. Ada 2 versi yang saya buat di sini. Yang pertama adalah versi umum, jadi siklus kehidupan manusia yang generally dipakai atau digunakan pada saat kita menjelaskan terkait dengan tumbuh kembang. Yang kedua adalah Islamic version atau versi agama Islam. Nah, untuk versi umumnya dimulai dari fase prenatal atau dalam masa kandungan, kalau misalkan bahasa lainnya, kemudian dilanjutkan dengan masa bayi, kemudian dilanjutkan dengan toddler atau atasnya bayi, kemudian ada prasekolah, kemudian sekolah, remaja, dewasa muda, tengah baya, sampai dengan dewasa tua atau lansia. Sedangkan untuk versi agama ada masa persaksian, kemudian ada masa dalam kandungan,
masa bayi, masa kanak-kanak atau istilahnya dikenal dengan tamyiz, kemudian masa baligh atau amrat, kemudian taklif, futuh, dan yang terakhir adalah kebangkitan kembali gitu. Nah, kalau lihat dari versi ini maka akan ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama adalah dari sisi awal. Perbedaan yang awal adalah kalau versi umum itu ada prenatal, itu masa dalam kandungan, tetapi versi agama sebelum prenatal itu ada masa persaksian ya, yang ini berlangsung pada setiap manusia yang akan dilahirkan. Baru setelah mereka disaksi atau disumpah, akan kemudian dimasukkan ke dalam kandungan sampai nanti setelah meninggal akan ada masa kebangkitan. Nah, versi umum berhenti pada masa dewasa tua. Oke. Nah, ini adalah siklus saja. Saya kira teman-teman sudah bisa paham ini ya. Atau ada yang tidak dipahami dari sekian masa ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, Mbak Nadia, Mbak Kinasti bisa membantu menjawab salah satu aja. Kalau yang untuk usia takdir itu untuk yang berada di rentang usia 12 sampai 36 bulan. Oke. Dan itu di dalam masa perkembangan anak. Oke, jadi fokusnya dari sisi usia ya di sini ya. Dari usia Ya. 12 bulan sampai 36 atau dari 1 sampai dengan 3 tahun. Selebihnya adalah prasekolah, kemudian ada usia sekolah dan seterusnya. Oke, saya kira teman-teman di bagian ini nanti juga bisa searching lebih lanjut di masing-masing fase ini, karena fase ini biasanya dibagi dengan rentang usia. Remaja itu rentang usia berapa saja, dewasa berapa saja, paruh baya berapa aja, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba challenge yang ke sini gitu. Karena tadi semuanya muslim, dan sudah sempat saya singgung ya, terkait dengan masa persaksian ini adalah masa di mana kita masih berwujud ruh sebelum kita ditiupkan ke dalam kandungan. Jadi setiap manusia itu disumpah, ditanyain kira-kira Tuhannya itu siapa dan seterusnya. Nah, setelah mereka sama-sama menyaksikan, baru ditiupkan ke dalam kandungan ruh itu. Nah, ada beberapa perbedaan. Jadi tidak semua ruh yang ditiupkan ke dalam kandungan kemudian mengikuti setiap fase kehidupan selanjutnya. Ada yang mungkin belum lahir itu meninggal, ada yang meninggal pada bayi, dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya ada hal yang perlu kita pahami di bagian ini ya, di bagian tamyiz atau kanak-kanak di sini. Nah, untuk fase dari persaksian dengan sampai kanak-kanak ini adalah fase di mana kita masih belum memiliki dosa, atau dalam artian senakal apapun kita di masa ini, seberapa banyak dosa apapun yang ketika itu terimplementasi ke orang dewasa, ketika kita masih dalam masa ini kemudian kita meninggal, maka individu tersebut tidak akan dihisap sebelum masa baligh ya. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya di sini. Nah, untuk proses ini, jadi kalau persaksian ini wilayahnya Tuhan, sedangkan dalam kandungan sampai dengan kanak-kanak ini adalah wilayahnya orang tua. Artinya apa? Upaya-upaya orang tua di tiap-tiap fase ini yang nantinya akan menjadi bagian yang juga perlu dipertanggungjawabkan. Jadi ketika anak-anaknya nakal, itu orang tuanya juga masih kena gitu ya. Dididik nggak sama orang tuanya. Ketika itu hanya dibiarkan saja, maka kesalahan-kesalahan tadi akan terlimpahkan ke orang tua. Tetapi ketika proses pendidikan sudah dilakukan, meskipun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan, maka itu sudah gugur kewajiban untuk menanggung dosa yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, berbeda lagi ketika sudah balik di sini. Ini adalah awal di mana setiap amal yang dilakukan, apakah itu baik ataupun buruk, itu sudah mulai dicatat. Nah, sampai nanti taklif itu dan selanjutnya. Tapi nanti kita tidak akan ngomong panjang lebar terkait dengan kebangkitan, karena di bagian kebangkitan dan setelahnya nanti itu adalah wilayahnya Tuhan, sama dengan di bagian masa
persaksiannya. Kenapa kita harus membahas itu? Nah, nanti supaya arahnya inline gitu, antara yang versi umum dan versi agama itu. Karena kalau kita hanya versi umum saja, maka support atau upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang itu hanya berlaku secara general. Nah, tetapi karena kita adalah muslim atau makhluk yang beragama, maka harus diselingi gitu. Bagaimana kita mengupayakan supaya ajaran-ajaran yang dilakukan oleh agama kita itu juga menjadi bagian daripada proses pendidikan yang kita lakukan. Nah, kalau untuk kandungan dan seterusnya itu adalah wilayah orang tua, sedangkan pada saat baligh dan juga sampai dengan selanjutnya itu adalah wilayah-wilayah yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah, jadi bukan berarti ya, karena kita berada di program studi pendidikan luar sekolah, itu kita akan membahas terkait dengan sesuatu yang general saja, kemudian melupakan identitas kita sebagai makhluk yang beragama. Oke, selanjutnya di materi yang kedua, terkait dengan perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan. Nah, ini beberapa saja yang saya sampaikan, dan versinya banyak. Kadang bisa, kalau berbeda sih, saya kira tidak ya. Itu mungkin penjelasan dan eksplanasinya saja yang lebih, atau mungkin ada yang menambahkan gitu. Kurangnya di mana itu ada yang menambahkan ketika teman-teman mencari referensi. Nah, sekarang dari sisi pertumbuhan dulu. Jadi pertumbuhan itu merupakan sesuatu yang mengarah kepada perubahan kuantitas dalam diri individu. Nah, karena kuantitas ini bisa berupa jumlah, bisa berupa ukuran, bisa berupa bentuk, bisa tinggi, berat, pada fisiknya. Nah, misalkan jumlah. Contohnya apa, Mbak Renaya? Bagian daripada pertumbuhan, kemudian ada perubahan terkait dengan jumlah. Perubahan fisik terkait dengan jumlah apa kira-kira contohnya? Oh, Masa sulit, Ra? Jangan bilang jarinya nambah satu ya. Apa kira-kira? tinggi Ya. badan mungkin. Oke, tinggi ya. Jadi tingginya kalau di sini sebenarnya bukan masuk dalam kurun jumlah, tetapi masuk dalam kurun tinggi gitu. Ini kenapa jumlah sama tinggi saya bedakan di sini? Karena memang itu indikator yang bisa berbeda. Apa kira-kira? Kemudian bermula dari pembuahan dan berhenti saat tertentu sesuai dengan kondisi fisik dan usia gitu. Jadi pertumbuhan ini sifatnya pun juga nggak tumbuh terus, itu tidak. Ada awal dan juga ada akhir, sama seperti kita gitu. Karena tidak ada yang abadi ya, kayak lagunya Peter Pan. Jadi semua yang ada di dunia ini sifatnya pasti ada awal, ada akhir. Kalau tadi kita mulai dari secara general, mulai dari prenatal sampai dengan usia tua. Kalau di Muslim mulai dari persaksian sampai dengan hari kebangkitan nanti. Nah, di sini pun juga seperti itu. Pertumbuhan setiap orang bisa berbeda-beda gitu. Kayak misalkan saya ini dari sisi tinggi sudah nggak bisa nambah lagi karena usianya memang sudah berhenti untuk bertambah. Dan bisa jadi itu berbeda kondisi di negara lain misalkan. Bahkan sekarang banyak inovasi-inovasi yang kemudian di usia-usia tertentu yang harusnya sudah tidak bisa bertumbuh, itu ternyata masih bisa tumbuh dari sisi fisiknya. Nah, itu kontribusi sains dalam pertumbuhan namanya. Baik, selanjutnya perubahan mudah diamati dengan alat ukur ya. Jadi bisa kita amati dengan mengukurnya. Alat ukurnya berupa apa ya? Alat ukur tinggi berarti meteran, alat ukur berat timbangan, kemudian juga bisa dinyatakan dalam bentuk huruf atau satuan yang sifatnya adalah konkret. Misalkan nambah berapa kilo. Nah, saya dulu sebelum ke Australia sampai pulang dari Australia itu nambahnya hampir berapa kilo itu? 6 kilo ya. Pulang tuh habis 6 kilo.
baru puasa itu turun lagi. Alhamdulillah bisa turun. Katanya kalau sudah nambah itu susah turunnya, tapi ternyata enggak ya. Setiap orang punya karakter yang berbeda terkait dengan itu. Ada memang dari sisi gennya, dari sisi gaya hidupnya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya diperoleh melalui asupan makanan dan latihan fisik. Nah, jadi pertumbuhan itu diperolehnya adalah ketika ada asupan makanan yang masuk, kemudian ada latihan juga. Jadi misalkan orang yang nggak pernah makan sama sekali, kira-kira bisa tumbuh nggak? Nggak ya, nggak bisa minum sama sekali, nggak bisa ya. Karena secara normal manusia akan mati ketika tidak minum selama sekian hari gitu. Kalau makan bisa lebih lama, tapi kalau minum sudah tidak, karena air itu adalah cairan utama, kecuali yang memang dapat mukjizat ya, entah ngasih minumnya dari mana gitu. Tapi secara normal asupan tadi, makanan dan minuman itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang. Nah, sekarang bagian perkembangan. Kalau tadi pertumbuhan berkaitan dengan jumlah ukuran dari fisik seseorang, perkembangan sifatnya lebih ke kualitatif atau terkait dengan kualitas. Kualitas apa? Jasmani dan rohani manusia. Jasmani berkaitan dengan fungsi fisik, sedangkan rohani berhubungan dengan fungsi psikologis atau keadaan psikologis seseorang. Nah, kita bisa berikan mungkin mereview lah diri kita dulu waktu kecil, nggak dikasih uang sama orang tua, nangis. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, nggak dikasih ya ya sudah gitu, kita paham oh, orang tua kita sedang tidak punya uang misal. Nah, itu secara psikologisnya sudah matang. Kemudian kalau fungsi fisik, kalau dulu waktu kita baru dilahirkan masih belum bisa ngapa-ngapain, ngomong aja nggak bisa, bisanya nangis kalau lapar, tetapi seiring dengan perkembangannya kita bisa manggil gitu. Selanjutnya bermula saat dalam kandungan, berlangsung sepanjang hayat, dan ada kalanya mengalami penurunan. Nah, dan karena saya sudah menikah dan sudah punya anak ya, ini bisa share saja gitu. Ketika saya mengantarkan istri saya untuk periksa, itu pasti diperiksa terkait dengan fungsinya. Ketika anak saya masih dalam kandungan, sama dokter pasti diperiksa apakah jantungnya berjalan dengan normal atau tidak. Dan itu pasti disampaikan kepada kita gitu. Karena akan perlu tindakan-tindakan tertentu ketika ada kelainan yang ada pada si janin tadi gitu. Nah, sehingga di sini dikatakan perkembangan itu sudah dimulai saat dalam kandungan. Kemudian berlangsungnya kapan? Sepanjang hayat. Dan ada kalanya mengalami penurunan. Jadi misalkan otak. Otak kita secara normal berfungsi sebagai mengingatkan ya. Kita bisa mengingat sesuatu atau event yang kita alami, kita bisa mengingat nama dan seterusnya. Tetapi ketika kita menjelang tua, kayak nenek saya misalkan yang sekarang, itu nama orang kadang sudah nggak ingat gitu. Selanjutnya relatif memerlukan keterampilan khusus untuk dapat mengamati. Nah, pernyataan yang bisa dimunculkan lebih pada narasi dari atau bersifat abstrak. Jadi misalkan fungsi fisik berlaku secara normal enggak? Oh iya ini normal. Nah, ketika sudah normal perlu lebih lanjut itu diidentifikasi. Nah, normalnya itu rentangnya berapa? Misalkan dari detak jantung. Detak jantung itu berlaku secara normal ketika apa? Nah, itu sebenarnya kuantitatif ya, tetapi karena ini berkaitan dengan fungsi fisik, maka langsung ada istilah yang kualitasnya itu dimunculkan juga di sini, bukan hanya fisiknya. Nah, kemudian IQ misalkan. IQ kita pun juga bisa diukur secara kuantitatif, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan terkait dengan kecerdasan kita secara keseluruhan. Gitu. Ya hanya IQ-nya saja segitu. Tapi apakah dia pinter atau tidak, pinter di bagian mana, itu masih perlu identifikasi lebih lanjut. Yang terakhir diperoleh melalui belajar. Jadi kayak misalkan IQ atau teman-teman pernah tes nih nggak bakat minat, tes potensi akademik. Nah, kalau di situ kan bisa kelihatan ya, dulu berapa, kini berapa. Kalau saya dulu pernah tes itu waktu SD, itu sekitar berapa, 112 atau berapa kalau nggak salah. Gitu.
tes lagi itu sudah naik gitu, karena bagian-bagiannya itu bisa dipelajari atau bisa kita peroleh saat kita belajar. Gitu. Nah, intinya di situ. Nah, lanjutnya di sini. Nah, ini adalah saatnya bagi teman-teman melakukan diskusi. Ini sudah saya set di MMP sebenarnya, tapi perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, supaya teman-teman bisa lebih paham bagaimana nanti menjawab soal yang ada di MMP itu. Jadi di sini teman-teman diminta untuk melakukan identifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian membuat tabel persamaan dan perbedaannya ada di mana. Sehingga nanti di bagian awal, mungkin 3 ya, 3 tabel. Yang pertama itu adalah dari sisi aspek pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang sebelah sini itu adalah jenisnya. Jadi misalkan tumbuhan, hewan, atau manusia. Atau sebaliknya juga boleh. Yang bagian kiri itu adalah aspeknya, ada aspek pertumbuhan dan perkembangannya itu apa, yang bagian kiri itu bisa jenisnya, mungkin pertumbuhan hewan dan manusia. Yang sebelah kanan yang menjalar ke kanan itu bisa bagian-bagian daripada pertumbuhan dan perkembangan itu. Teman-teman, saya perlu ingatkan kalau untuk pengumpulan tugas, meskipun nanti teman-teman bisa mengumpulkan lebih dari tanggal 10, tetapi akan mendapat pengurangan poin dari poin kedisiplinan. Jadi akan lebih baik setelah selesai mengerjakan segera diupload, meskipun mungkin rentangnya masih 3 hari lagi atau 4 hari lagi. Tapi kalau sudah merasa fix, itu hasil kerjanya, silahkan segera mengupload saja. Gitu. Baik, Baik, itu saja Pak. dari saya ya.